Surabaya itu dulu banyak tanaman yang bagus-bagus ya. Contoh di dekat Kedung Doro itu ada kampung namanya Kedung Rukem. Tentu dugaan kita dulu banyak rukemnya, tapi sekarang pohon rukemnya udah nggak ada. Yes. Penuh padat penduduk. Iya, tapi Untak ini punya tanaman rukem. Nanti bisa ditunjukkan, nanti rukemnya ya. Ditampilkan. Ya. Ada lagi menarik. Saya beberapa hari lalu dikirimi WhatsApp dari kawan-kawan kampus, tanaman namanya black saputi, sawo hitam. Sawo hitam. Itu kalau sudah matang itu konon katanya kawan-kawan seperti coklat itu. Iya, seperti coklat. Aduh, cakep banget. Saya yakin para pemirsa yang saat ini melihat podcast kita banyak yang nggak tahu itu. Black saputi. Iya, alangkah baiknya misalnya nanti bulan-bulan ini kita persiapan, kita kampanye ke dalam kampus saja tentang rencana tanam pohon. Ya kita siap bibit untuk katakanlah black saputi yang bisa berbuah, hidup dan berbuah di Surabaya. Rukem ada. Surabaya itu ada Jalan Mundu, tapi mundunya nggak ada. Jalan Mundu itu ada di seberang Gelora 10 November. Terus saya belikan pohon mundu dan akhirnya di Jalan Mundu ada pohon mundunya. Ada Jalan Wuninya sudah nggak ada. Jadi mungkin podcast ini bisa sarana kampanye juga. Betul. Untuk lingkungan ya. Iya. Sarana kampanye untuk lingkungan, sarana kampanye untuk tanam-tanam yang di kota ini. Apakah pohon menaun ataukah tanaman hias sehingga kota ini makin cantik. Apalagi kalau Surabaya itu kan kalau panas-panas banget gitu ya Pak. Kalau hujan bisa banjir. Rawan. Nah, kira-kira kalau tanaman yang menyerap banjir tuh ada nggak sih Pak? Atau pohon-pohon terbesi itu apakah bisa juga? Contoh misalnya tanaman lo. Tanaman lo itu kalau Mbak Alma tahu di desa-desa itu biasanya dekat sungai. Karena dia menyerap air, menahan air, kemudian membantu mencegah erosi. Iya. Jadi kalau kita lihat das Brantas itu daerah aliran Sungai Brantas ya, dari Malang ke sini. Di beberapa titik banyak lo. Karena ya masyarakatnya mungkin pinter ya, tahu lo itu menahan air, mencegah erosi. Ini bagus. Kemudian banyaklah tanaman-tanaman yang tingkat kemanfaatannya luar biasa. Tadi pertama terbesi ya. Di Surabaya bisa hidup, punya dampak produksi oksigen. Enggak dampak rindang ya. Kemudian tadi macam-macam. Ada yang menarik, misalnya pohon gerodokan. Tahu nggak gerodokan? Aku nggak yakin kalau tahu. Nggak tahu pasti Pak saya. Jadi gerodokan itu kalau masih setinggi 30 cm, 40 cm, orang nggak bisa membedakan. Gerodokan itu ada gerodokan yang mengerucut begini tumbuhnya, ada yang rindang. Jadi ada yang rantingnya itu membentuk efek rimbang, tapi ada yang tidak, ada mengucup ini. Jadi kalau masih ditanam tinggi 40 cm, nggak tahu ini ini gerodokan tiang yang mengucup atau gerodokan yang seperti cemara gitu ya Pak? Ya betul. Jadi gerodokan tiang itu kayak cemara gitu. Jadi biasanya ini misalnya orang tanam, punya rumah, pengen rumahnya kelihatan, depannya tidak ditanami gerodokan tiang, nanti takut wajah rumahnya yang baik nggak tertampak misalnya gitu tutupi itu. Jadi ada gerodokan, ya pilih mana yang gerodokan yang pas untuk Surabaya. Banyak jenis tanaman yang mari kita list ya. Saya ini kerjasama dengan Pak Eko. Pak Eko ini pimpinan DSI yang mendapat tugas untuk mengidentifikasi jenis-jenis tanaman yang sudah ada di kampus. Karena kita diskusikan nanti ke depan kampus ini makin beragam. Jadi kalau ditanya keanekaragaman hayati pohon, saya yakin Untak ini menang ini. Banyak jenis pohon baru yang didatangkan oleh pimpinan Untak. Tak kompori terus, tak provokasi terus.
ayo cari tanaman ini, cari tanaman. Iya, saya lihat beberapa ada yang baru lagi itu Pak, tambahan lagi. Iya, tanaman baru-baru. Betul. Jadi kita ingin ke depan lingkungan itu makin bagus dan kampus itu tidak saja enak untuk belajar, tapi juga enak untuk ya ditinggali. Makanya kalau hari Sabtu Minggu saya itu sering ke kampus. Saya melihat aktivitas mahasiswa di kampus, pegang laptop, kerja tugas atau apapun ya. Saya senang, saya senang banget. Makanya saya provokasi ya, kampus ini selain harus hijau, indah, bersih, rapi, ya enak untuk gerak tugas. Jadi rumah kedua ya Pak ya. Rumah kedua betul, bisa rumah kedua, betul istilah itu, cocok itu. Saya senang. Sehingga kalau mungkin kawan-kawan di rumah kurang nyaman mau nggarap tugas, ya ketemu temennya, diskusi. Silahkan kampus. Saya perintahkan pada teman-teman wifi-nya dikuati ya. Jangan sampai gangguan karena sinyal, karena bandwidth yang kurang bagus. Bagaimana Pak Eko? Wifi-nya Pak Eko? Ya ini aman. Podcast ini dilihat banyak pihak kan bisa untuk bahan diskusi. Wifi-nya selalu aman Pak pasti. Betul. Jadi, fasilitas colokan juga banyak sekali di Untak Surabaya. Makanya saya berkepentingan pengalaman yang walaupun sedikit bisa di-share. Karena bagaimana menata lingkungan. Satu, menempatkan sustainability sebagai pijakan dasar untuk perencanaan pembangunan sebuah kawasan. Jangan merusak lingkungan. Ini jadi atensi kita semua. Ya. Terus banyak hal lah nanti pada podcast berikutnya ya. Diskusi di podcast berikutnya kita ambil tema-tema yang mohon maaf walaupun sedikit punya pengalaman lah. Apakah di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, macam-macam. Kita diskusi, mudah-mudahan teknologi, katakanlah media sosial ini bisa optimal memberikan dampak positif pada generasi ke depan. Ya, terima kasih. Betul. Nah, kalau misalkan Bapak melihat wajah Surabaya sekarang, Pak, kira-kira apa yang menurut Bapak perlu dibenahi, ditambah gitu, mungkin dari yang sebelum-sebelumnya sudah ada yang mungkin kurang terawat atau bagaimana? Mungkin bisa jadi masukan untuk pimpinan saat ini. Saya terus terang sering diskusi, memberikan masukan pada wali kota, bisa lewat WhatsApp ya, tentang masalahnya jenis tanaman. Kadang-kadang lewat staf beliau, kepala dinas yang saya temui dan mudah saya komunikasikan, saya beri masukan. Masih seperti sampai sekarang masih aktif ya memperhatikan Surabaya. Kondisi banjir hari ini kan, saya sampaikan bagaimana cek saluran kita. Kadang-kadang kita sudah mengeluarkan biaya untuk membuat saluran, tapi perawatan saluran kurang. Kan muspro ya. Saya selalu kalau kita mengeluarkan duit untuk pembangunan, kita harus monitor bagaimana output pembangunan yang kita lakukan. Output ada, outcome-nya bagaimana? Output, outcome, impact. Impact dari pembangunan itu ada nggak pengaruh positifnya bagi lingkungan? Nah, kalau kita mengeluarkan duit ya, duit ini diambil dari pajak ya, dari restribusi rakyat, kemudian kita tidak tepat menggunakan, kan sayang. Saya selalu sampaikan dalam berbagai kesempatan. Saya masih komunikasi lah, sering diundang berbagai kegiatan ya. Pada saat itu kalau saya diskusi ya, saya pesan-pesan lingkungan saya kedepankan. Betul, iya Pak. Lingkungan memang apalagi makin kesini kayaknya cuaca itu semakin tidak terprediksi ya Pak Obang. Makanya dulu ada istilah perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Para ilmuwan, para pemerhati lingkungan sudah diskusi itu tidak hanya di tingkat kota, kabupaten, provinsi, negara, tapi lintas kelompok, lintas komunitas.
memberikan atensi. Yang dulu banyak orang nggak percaya. Orang nggak percaya adanya perubahan iklim. Tapi hasil kerja lab ya, para ilmuwan, para peneliti menunjukkan, loh kita ini terancam loh terjadi perubahan iklim. Tolong hati-hati tentang masalah, ada istilah rumah kaca ya. Bagaimana ozon kita ya. Dan sekarang ini baru orang menemukan bukti konkret bagaimana peningkatan ketinggian air laut misalnya. Saya dulu pernah membaca simulasi kenaikan air laut yang dibuat oleh ITB. Bisa di-trace, bisa dilacak. Oh, tahun 2019 pantai di Jakarta itu kenaikan air laut di pantai Jakarta seperti apa. Itu sampai simulasi itu dibuat sampai tahun 2050. Ada itu, bisa di-trace, bisa dilihat. Banyak orang nggak percaya, tapi sekarang buktinya di Jakarta itu, di Priok itu ada itu masjid di pantai yang tenggelam itu. Sudah. Ya, betul. Dan sekarang lagi membangun tembok ya, untuk itu kan butuh duit luar biasa. Iya, dan apakah tembok itu pasti efektif Pak untuk menghalau air yang jumlahnya sudah pasti tidak terduga? Iya, itu memang perlu pencermatan banyak pihak. Di Surabaya saya ini dulu diberi masukan oleh banyak peneliti ilmuwan tentang kondisi pantai timur Surabaya. Akhirnya saya buat peraturan daerah tentang perubahan kawasan pantai timur Surabaya. Sebagian kita kemudian rancang untuk penyangga ekosistem pantai. Cukup luas sehingga sudah terantisipasi sekian tahun kemudian. Karena dulu banyak pencurian, banyak pengrusakan hutan mangrove di Surabaya Timur. Alhamdulillah saya kerjasama dengan Polrestabes, kemudian ditangkap itu yang motongi mangrove yang sudah besar-besar. Iya. Di timur sekarang, di utara juga Surabaya Utara sudah sedikit kita sekali. Kita harus selamatkan. Kita harus selamatkan. Mudah-mudahan Pak Wali, Gubernur juga punya atensi pada lingkungan sehingga pantai kita dijaga. Ya, lahan-lahan kita dipayungi oleh peraturan ya, sehingga ada alas hukum ya, ada pijakan kalau masyarakat berpartisipasi dalam ikut menjaga lingkungan. Jangan malah masyarakat yang punya partisipasi menjaga lingkungan malah kena masalah hukum. Ya kan sering terjadi masalah. Banyak yang ingin berkontribusi lebih untuk negara, tapi justru dijerat dan sebaliknya juga. Ya, saya ini pengalaman pribadi saya juga. Dan ya kalau misalkan memang kan sering kali diklaim bahwa masyarakat di kota-kota yang bersuhu tinggi ya Pak, di Indonesia itu malas jalan kaki gitu loh Pak. Dan ketika Surabaya ternyata punya trotoar yang besar dengan pohon-pohon yang rindang, itu ternyata meningkatkan minat pejalan kaki di Surabaya. Saya yang tinggal di tengah kota cukup bisa merasakan, saya kalau ke rumah, ke Tunjungan Plaza, kemana tuh jalan sih Pak saya Pak, karena trotoarnya sudah cukup bagus gitu. Ya, memang harus kepala daerah dan masyarakat kontrol penuh ya. Bagaimana mendorong, memotivasi, ya ngompori juga para pemimpin supaya atur daerah ini dengan baik. Iya. Kita bayar pajak, bayar retribusi. Ya silahkan gunakan dengan baik. Kita dukung siapapun pemimpin yang baik dan peduli pada lingkungan. Saya Muslim, saya juga diajari misalnya bagaimana kebersihan itu sebagian dari iman. Menjaga kebersihan, menjaga lingkungan itu mestinya panggilan. Ya. Saya di Untak ya, bagaimana saya di Untak ini membawa dampak positif, misalnya Untak jadi lebih bersih, lebih sehat, lebih hijau, lebih ramah. Jadi ini tadi saya diskusi dengan Pak Eko, ya apa arek-arek kerasan nang kampus nek pas gak kerasan nang omah wis ben mlayu ning kampus lah. Kalau kita ke mall terdorongan konsumsi, kita jadi orang yang konsumtif. Gitu. Makanya oke, mall silahkan bangun, tapi saya juga bangun taman supaya yang
tidak bisa transaksi karena keterbatasan duit, ya bisa menikmati ruang publik berupa taman. Gitu. Karena terus terang ya, kalau kita ke mall, semua pengen ini, pengen ini. Bagi yang punya duit enggak masalah. Kebersihan terjaga, cleaning juga selalu standby, terus wifi juga tersedia. Jadi seperti rumah kedua gitu. Betul. Saya juga sebagai salah satu alumni dulu memilih untuk Surabaya karena waktu saya survei ke sini Pak, sore-sore tuh mahasiswa masih aktif. Jadi kampusnya hidup gitu, padahal tuh udah sore. Sabtu Minggu aja saya ke sini. Sabtu Minggu pun mahasiswa masih aktif enak. Iya, sebagai rumah kedua. Dan untuk teman-teman yang ngekos juga kan biasanya kalau di kos juga daripada sendirian ya, carilah kampus yang aktif ya mahasiswanya. Ini saya senang. Jadi kalau si Untak Surabaya sekarang itu oleh Dirjen, oleh Kementerian mendapat kategori unggul, itu tidak hanya unggul di bidang akademik, ya. Silakanlah kalau mereka yang ini bulan-bulan begini kan semester baru, mahasiswa baru, silahkan kalau mau milih kampus ya cek secara detail ya bagaimana secara fisik kampus itu seperti apa, manajernya seperti apa, jangan tertipu. Ya sekarang browsing ini memungkinkan kita melihat kondisi kampus yang akan kita masuki dengan seluas-luasnya. Tanya. Jangan sampai nanti menyesal salah memilih kampus ya. Langsung survei ke sini boleh dengan senang hati. Iya. Sudah tanya sedetail-detailnya. Saya mendorong untuk kawan-kawan PMB ya, panitia untuk terbuka lah, jelaskan. Jadi menjelaskan yang sebaik-baiknya, seluas-luasnya, dalam-dalamnya. Baik. Pak Bambang, terima kasih banyak. Kita sama-sama banyak hal masih. Cerita Bapak ketika masih menjadi wali kota. Kemudian masukan-masukan untuk Surabaya gitu ya. Kalau tadi kami menyampaikan beberapa keluhan itu bukan untuk mengkritisi secara ini, tapi kita ingin memberikan masukan agar kota ini menjadi lebih nyaman begitu ya Pak, menjadi lebih tenang, lebih teduh, cocok untuk siapapun yang ingin tinggal di kota Surabaya. Dan nggak usah alergi terhadap kritik. Ya, jangan alergi terhadap kritik, itu pesan Pak Bambang di podcast yang terakhir ini. Terima kasih banyak teman Warta, sampai jumpa di sesi podcast yang berikutnya.